Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dari Rustandi. Hari ini saya akan berbagi cerita ataupun berbagi tips ya untuk penggunaan ataupun pengecatan Sapporo Ninja Green ya. Sapporo Ninja Green ukuran 300 mili. Nah, ini untuk bahan baku ya ataupun bahan yang akan kita cat Mio ya, Yamaha Mio. Ini udah kapuk banget nih, udah beberapa kali timpa catnya sehingga pecah-pecah ya di bagian bodi. Ini untuk saran sih kita lakukan remover dulu ya, pakai remover paint, karena kalau enggak ini nanti tetap hasilnya nggak akan maksimal, pasti akan pecah-pecah lagi seperti ini ya. Tapi dengan alternatif lain bisa dilakukan, cukup dengan melakukan hamplas sampai dengan bersih ya, ataupun sampai dengan bagian dasar ataupun bagian cover motor seperti awal. Nah, ini untuk langkah pertama ya teman-teman. Jadi setelah kita remover ataupun misalkan kita tidak lakukan remover, kita cukup untuk menghamplas ya. Untuk langkah awal hamplas pakai hamplas nomor 500 ya, ukuran 500, pakai yang hamplas kain aja. Karena kalau yang hamplas kertas, kalau untuk kondisi seperti ini pasti cepat habis ya. Jadi lebih irit juga ya pakai hamplas untuk ukuran 500 yang bahan kain ya. Nanti untuk medianya bisa dibantu dengan air sama campuran sedikit dari Sunlight ya, ataupun sabun pencuci piring. Lakukan hamplas secara merata ya, supaya hasilnya juga maksimal. Jangan sampai ada sisa-sisa, apalagi dari vernis ya, karena kalau ada sisa vernis biasanya untuk pengecatan agak susah nanti untuk pengondisiannya, lebih ke apa ya, susah. Nah, ini setelah kita proses hamplas, kita lakukan pendempulan sedikit-sedikit ya. Langsung setelah didempul kita kasih sedikit epoxy ya ataupun primer gray untuk media yang memang sampai cat dasarnya terkelupas habis ya. Lakukan epoxy supaya hasilnya lebih maksimal, supaya cat dasar bisa menempel ke media dengan baik ya. Untuk Sapporo sendiri mengeluarkan epoxy mereknya Primer Gray ya. Untuk kode warnanya saya kurang begitu hafal, cuman kalau untuk komponen warnanya itu Primer Gray untuk melakukan epoxy. Nanti setelah di epoxy kita diamkan beberapa menit ya, ataupun 10 sampai 15 menit ya, kita jemur. Setelah kering baru kita lakukan pengecatan tahap 2, yaitu untuk pengecatan warna dasar ya. Untuk teman-teman ketahui juga, kalau untuk Sapporo Ninja Green itu masuknya di warna-warna solid ya. Jadi kalau warna solid itu beda sama warna candy ya. Kalau candy itu candy tone itu lebih ke bayang ya, ataupun jadi dasar itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir ya. Tapi kalau untuk warna solid diutamakan sih warna dasar ya. Nah, ini untuk pengecatan warna dasar tahap kedua, karena untuk tahap pertama sudah dilakukan cuman masih kurang maksimal karena masih ada bekas sisa-sisa hamplas ya. Untuk hamplas ada sisa-sisa untuk pendempulan juga, karena kondisi bodinya sudah cacat. Jadi kita lakukan pengecatan warna dasar yang kedua kalinya supaya lebih merata lagi ya. Nanti saya saranin buat teman-teman ya, jadi kalau misalkan ada blueberry cat itu biarkan saja dulu, jangan sampai kita usap pada saat pengecatan. Tunggu proses sampai kering, nanti bisa dibantu sama penghamplasan ya. Jadi kalau ada yang luber-luber, sisa-sisa cat di pinggiran, kita biarkan saja dulu, jangan terlalu panik. Nanti kita bisa bantu untuk pemerataannya dengan menggunakan hamplas. Ini untuk proses tahap berikutnya ya, yaitu untuk pengecatan warna utama, yaitu warna Ninja Green, Sapporo Ninja Green untuk dasar warna putih ya. Lakukan secara merata teman-teman, kalau bisa searah angin ya, tidak melawan
tidak melawan arah angin. Soalnya kalau melawan arah angin nanti hasil kurang maksimal. Terus untuk cat juga lebih hambur ya, karena tidak bisa nyampe 100% kepada media yang akan kita cat ya, ataupun yang akan kita semprot ya. Lakukan secara merata. Biasanya dilakukan tahapan selama 2 kali ya. Tahap pertama kita biarkan saja dulu ya untuk tahap awal. Nah, nanti kita jemur, setelah kering sentuh baru kita lakukan pengecatan tahap kedua ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk warna tidak akan berpengaruh ya, karena untuk warnanya sama. Jadi dasar putih langsung kita tutup pakai warna utama yaitu Ninja Green, itu bisa langsung hasil maksimal sebenarnya. Cuman supaya lebih oke lagi, supaya lebih merata lagi, kita lakukan 2 kali pengecatan ya, seperti kita kasih warna dasar juga sama. Jadi warna utama Ninja Green, yang pertama dari putih ke Ninja Green, terus setelah itu setelah kering kita kasih lagi ya warna hijau Ninja Green supaya lebih maksimal hasilnya. Nanti setelah hasil maksimal, untuk teman-teman bisa melihat ya bagian mana yang masih kurang atau bagian mana yang terlalu tebal. Jadi nanti kita bisa kita siasati ya untuk penebalan cat yang kedua ya. Jadi pas tahap pertama setelah dilakukan nanti akan kelihatan yang mana yang masih kurang kita lakukan pengecatan, mana yang sudah terlalu banyak untuk dilakukan pengecatan. Nah, ini untuk tahap pertama ya, untuk pengecatan cover ya ataupun spakbor bagian depan ya. Ini kondisinya kita kelupas semua ya untuk cat sebelumnya, terus kita kasih epoxy, kemudian kita kasih warna dasar putih, baru kita kasih warna dasar hijau untuk warna utama Ninja Green ya, hijau Ninja Green. Untuk penggunaannya cukup mudah ya kawan-kawan. Terus juga untuk Sapporo ini bisa lebih maksimal karena apa? Karena untuk kondisi nozzle ataupun capsnya itu ada 2 fungsi ya, fungsi tekan sama fungsi dorong. Nah, kita pakai fungsi dorong untuk tahap awal karena fungsinya lebih merata, terus si semprotannya lebih bisa kita atur lagi ya untuk ke medianya, jadi tidak terlalu besar semburannya sehingga media itu tidak langsung kena semprotan banyak gitu. Jadi bisa lebih merata lagi nantinya kalau kita perkecil untuk tekanan udara yang keluar dari dalam kaleng ya. Jadi tekanan aerosolnya bisa lebih sedikit ya, ataupun lebih merata lagi nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini teman-teman masih proses pengecatan tahap pertama ya, pemberian warna utama Ninja Green ya, Sapporo Ninja Green ya. Nanti setelah proses tahap pertama selesai, kita lanjut ke proses tahap kedua setelah nunggu cat kering ya, kering sentuh biasanya seperti itu ya. Saya minta bantuan juga buat rekan-rekan untuk bantu pengembangan channel ini, untuk memberikan like, share, juga komentarnya ya, ataupun request ya seperti apa, saran-sarannya juga saya sangat diperlukan sekali ya untuk pengembangan channel kami ini. Nah, ini setelah proses ini nanti kita biarkan terlebih dahulu, nunggu beberapa menit baru kita lakukan proses kedua. Setelah itu baru lanjut ke lakukan varnish ya, ataupun finishing ya dengan warna clear gloss. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah dilakukan varnish ya, sentuhan akhir kita sudah pasangkan juga. Alhamdulillah hasilnya maksimal. Terima kasih banyak buat rekan-rekan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu untuk like, share, and comment di kolom komentar. Terima kasih.